Bab 1291, Bab 1290 Wijen membuka pintu. Tentu saja, alasan utama mengapa Zhao Yu dapat mengetahui dengan cepat bahwa buaya itu palsu adalah karena detektor tak terlihat di kepalanya. Begitu tiba di kolam buaya, detektor langsung menunjukkan ada alat pengendali jarak jauh elektronik di dalam tubuh buaya. Itulah sebabnya Zhao Yu bisa yakin bahwa semua buaya itu palsu. Ayahku benar, kata Ximena sambil duduk di leher Zhao Yu. Green orang yang aneh. Siapa sangka dia yang membuat labirin dan kolam buaya untuk membuat kita mengambil jalan yang tidak biasa. Dia benar-benar terlalu licik. Sebenarnya, Zhao Yu tersenyum, sekarang aku agak mengerti. Apa yang Grimm maksud mungkin untuk memberitahu kita bahwa penalaran detektif dalam kehidupan nyata tidak dapat sepenuhnya didasarkan pada buku dan pengalaman. Kadang-kadang, kita perlu mengambil jalan yang tidak konvensional dan melakukan beberapa upaya yang berani. Ambil contoh labirin dan kolam buaya. Terkadang, langsung ke pokok permasalahan lebih efektif daripada berpikir keras. Benar sekali, kata Ximena dengan kagum. Itulah yang ayahku katakan dulu, kamu tidak boleh keras kepala. Ya ampun, kupikir aku bisa membuat nama untuk diriku sendiri di salon detektif dengan kemampuanku sendiri, tapi aku tidak menyangka. Ximena tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Aku bahkan tidak bisa lulus level pertama. Sungguh memalukan. Untung saja aku bertemu denganmu, detektif China, hari ini. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah besar. Akeong novel bin et akeong. Wah, kamu bahkan lebih pandai mengucapkan kata-kata Cina kuno ini daripada aku. Zhao Yu tertawa, kamu tidak perlu terlalu banyak berterima kasih padaku. Jika aku pergi ke Amerika Serikat untuk bermain di masa depan, ingatlah untuk memperlakukanku dengan baik. Hehe, pasti. Ximena tertawa senang, dan hubungan antara keduanya tiba-tiba menjadi lebih dekat. Keduanya mengobrol dan tertawa sambil melewati kolam buaya dan tiba di seberangnya. Setelah mereka berdua memanjat keluar dari kolam dan melewati pagar, sebuah taman kecil yang indah muncul di hadapan mereka. Tidak lama setelah mereka berjalan di sepanjang taman, mereka melihat sebuah tembok terbuat dari batu-batu besar berdiri di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Ada beberapa mural kuno di dinding batu, dan isi mural tersebut adalah beberapa pola aneh seperti totem. Di sana, Ximena menunjuk ke sebuah pintu batu di bawah tembok dan berkata, ini seharusnya pintu keluarnya, kan? Selagi mereka berbicara, mereka berdua melangkah maju dan mendorong pintu batu itu dengan kuat, tetapi pintu itu tidak bergerak sama sekali. Lihat, Ximena menunjuk ke suatu tempat di samping pintu dan berkata, sepertinya ada semacam mekanisme di sini. Zhao Yu melangkah maju untuk melihat-lihat. Benar saja, dia melihat banyak ukiran timbul di samping pintu batu yang bisa diputar. Sepertinya, Ximena mengamati mekanisme itu dengan saksama. Pasti ada misteri yang tersembunyi di sini. Kita hanya bisa membuka pintu batu itu setelah kita memecahkan misterinya. Sambil berbicara, dia mundur beberapa langkah dan menatap dinding di depannya. Dia merenung dan berkata, menurutku, teka-teki itu seharusnya ada di mural-mural ini. Ini seharusnya lukisan dan totem penduduk asli di Samudra Pasifik. Kita perlu menganalisisnya dengan saksama. Ximena tengah berpikir keras, namun dalam sekejap mata, dia melihat Zhao Yu tengah bersandar di pintu batu, sedang mengetuk sesuatu. Zhao Yu, apa yang kamu temukan? Ximena sangat penasaran dan bertanya. Nona detektif, pernahkah Anda mendengar cerita, Wijen membuka pintu? Zhao Yu menyentuh pintu batu dan berkata. Apa? Wijen yang membuka pintunya. Bukankah itu cerita dari 1001 malam? Tanya Ximena. Benar, Zhao Yu tersenyum. Nona detektif, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah berteriak memanggil Wijen untuk membuka pintu, dan pintu ini akan terbuka dengan sendirinya. Oh, tidak mungkin. Meskipun Ximena merasa tidak percaya, dia tetap menggumamkan dua kata itu dengan pelan, buka pintunya, sesame. Nona muda, bicaralah lebih keras. Para dewa tidak dapat mendengarmu. Zhao Yu tersenyum dan mengingatkannya. Baiklah, batuk-batuk, Ximena berdeham dan meninggikan suaranya. Zichima, buka pintunya.
Ya, Zhao Yu tersenyum dan berkedip, lalu mengangkat kaki kanannya dan menendang pintu batu itu dengan keras. Hah! Mata si Mena membelalak kaget. Jangan! Dari sudut pandang si Mengna, itu adalah pintu batu, dan kaki Zhao Yu pasti akan menghancurkannya. Namun, sudah waktunya untuk menyaksikan keajaiban. Dengan tendangan Zhao Yu, bukan saja kakinya tidak patah, tetapi pintu batu yang tampaknya kokoh itu pun ditendang terbuka oleh Zhao Yu. Bahkan, pintu batu itu tidak hanya terbuka karena ditendang, tetapi juga mengeluarkan suara retakan kayu. Si Mena melihat lebih dekat dan akhirnya menyadari bahwa pintu batu itu juga terbuat dari kayu. Wahaha, Zhao Yu tertawa, sepertinya Tuan Green juga orang yang kejam. Ini, si Mena berlari untuk melihatnya. Ternyata pintu batu itu ditutupi lapisan bubuk batu yang tebal dan telah disamarkan sebagai batu. Namun, bagian dalamnya terbuat dari kayu. Zhao Yu membalas dengan 2 tendangan dan menendang pintu batu hingga terbuka. Itu luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Si Mena menatap dinding, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Lukisan dinding dan ukiran timbul yang berputar-putar itu semuanya digunakan untuk membingungkan orang-orang. Saat dia berbicara, cara si Mengna memandang Zhao Yu berubah lagi. Dari kekaguman menjadi kekaguman. Sebenarnya, Zhao Yu tidak yakin sekarang. Dia hanya terburu-buru untuk lulus ujian, jadi dia menggunakan alat fluoroskopi tak kasat mata untuk melihat pintu batu, dan baru kemudian dia melihat misteri pintu batu itu. Selamat, detik berikutnya, terdengar tepuk tangan meriah di balik pintu batu, disertai ucapan selamat dari seseorang dalam bahasa Inggris. Setelah si Mengna dan Zhao Yu mendengar ini, mereka segera melewati pintu batu yang rusak. Di balik pintu batu itu ada ruang terbuka, dan dia bisa melihat kastil berwarna abu-abu hitam berdiri di kejauhan. Selamat, selamat untuk kalian berdua. Pada saat itu, seorang wanita berkulit putih yang tampak seperti pembantu rumah tangga datang kepada mereka berdua sambil membawa nampan. Nampan itu tidak berisi apa-apa selain air mineral. Zhao Yu dan si Mengna sudah lama haus, jadi mereka segera mengambil botol masing-masing dan membukanya untuk diminum. Seperti yang diharapkan dari tamu baru, kalian telah melewati 3 pos pemeriksaan Pulau Keajaiban dengan sangat cepat. Selamat. Pembantu rumah tangga mengucapkan selamat kepada mereka sambil tersenyum sambil mengeluarkan 2 koin emas berkilau dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Ini adalah hadiah dari Tuan. Terimalah. Terima kasih, tidak peduli apapun prosesnya, si Mena sangat senang dan menerima hadiahnya. Namun, Zhao Yu sangat tidak senang. Awalnya dia tidak peduli dengan koin emas itu, tetapi setelah dipikir-pikir, karena hijau memiliki kepribadian yang kuat, mungkin koin emas itu memiliki beberapa rahasia tersembunyi. Akhirnya dia menahan amarahnya, mengambil koin emas itu, dan memasukkannya ke dalam saku. Baiklah, pengurus rumah tangga itu dengan cepat menunjuk ke kastil besar di belakang mereka dan berkata, silakan ikuti saya, kedua tamu terhormat saya. Semua orang sudah ada di sini dan perjamuan akan segera dimulai. Bab 1292, Bab 1291 akankah? Kastil besar itu tampak megah dan dinding luarnya yang berwarna hitam dan abu-abu membuat orang merasa kagum. Tidak seperti kastil-kastil Inggris kuno, kastil di Miracle Island tidak memiliki dekorasi yang indah dan rumit. Dinding luarnya polos, dan tampak sangat kuno dan sederhana, seolah-olah berasal dari zaman batu, sehingga orang-orang merasa seolah-olah kastil tersebut telah melintasi waktu dan ruang. Kedua tamuku yang terhormat, silakan lewat sini. Setelah memasuki aula istana, orang yang tampak seperti pengurus rumah itu memberi isyarat kepada Zhao Yu dan Miao Ying, lalu diam-diam pergi. Zhao Yu dan si Mengna saling berpandangan, lalu berjalan ke arah yang ditunjuk oleh kepala pelayan wanita itu. Saat mereka berjalan, mereka melihat beberapa pria kulit putih berpakaian seperti pelayan, membawa piring penuh makanan dan berjalan ke arah yang sama. Tak lama kemudian, Zhao Yu mendengar suara yang dikenalnya di aula dalam. Itu adalah ayah mertuanya, Miao Kun, yang berkata, lihatlah dirimu, benarkah? Kamu bahkan tidak bisa menerima lelucon, bukankah itu terlalu memalukan? Miao Kun berbicara dalam bahasa Inggris.
Karena Zhao Yu memiliki seorang penerjemah, dia dapat mengerti apa yang dikatakannya. Sebelum Miao Kun sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara gemuruh lagi dari seberang sana. Suara itu tak lain adalah Jake, yang sebelumnya telah ditipu oleh Miao Kun. Dasar bajingan, aku harus membunuhmu hari ini. Ah! Mendengar suara gemuruh itu, Ximena terkejut. Dia segera berjalan ke aula bagian dalam. Zhao Yu mengikutinya dari dekat dan melihat bahwa aula bagian dalam hampir penuh dengan orang. Selain Miao Kun, Juliet, Gu Zhao Ichiro, dan Jake, ada 3 orang asing lainnya. Ketiganya adalah pria yang sudah agak tua. Satu berkulit putih, satu lagi Timur Tengah, dan yang terakhir berkulit hitam. Pada saat itu, lelaki kulit putih dan lelaki kulit hitam itu menarik Jake yang marah dengan sekuat tenaga mereka, sementara ayah mertuanya, Miao Kun, sedang memegang segelas anggur merah, tampak sangat santai dan tenang. JK, pria kulit putih itu menariknya lebih keras dan mencoba membujuknya, ini rumah Green. Tidak pantas bagimu untuk menyelesaikan dendam pribadimu di sini. Ini benar-benar menyebalkan, benar-benar menyebalkan. Jangan hanya berdiri di sana dan melontarkan komentar-komentar sarkastis, geram Jake. Apa yang akan kau lakukan jika kau berada di posisiku? Apa yang akan kita lakukan? Lelaki Timur Tengah yang sedang makan buah-buahan tropis itu mencibir. Kita tidak akan dipermalukan seperti ini. Kalau aku, dendam apa yang akan kumiliki? Kenapa kau tidak melompat dari tebing dan bunuh diri saja? Bagaimana kau masih bisa punya muka untuk hidup? Hei, Yosufu, si pria kulit hitam menegur, bisakah kau berhenti menambah kekacauan? Jika mereka berdua bertengkar hari ini, tidak akan mudah bagi kita untuk membereskan kekacauan ini. Kenapa kau masih melontarkan komentar sarkastis? Aku berkata jujur, pria Timur Tengah bernama Yosufu itu tampak meremehkan. Dia melempar buah di tangannya ke tanah dan berkata, situasi Alan Grim, dia belum muncul sampai sekarang. Aku harus menghajarnya habis-habisan. Bagaimana Anda bisa memperlakukan tamu seperti ini? Saya bisa menutup transaksi bisnis senilai puluhan juta dalam hitungan menit, tetapi saya sudah makan buah sepanjang pagi. Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu terhormat? Saat dia berbicara, Yusuf tiba-tiba melihat Ximena, yang baru saja memasuki aula dalam, dan matanya langsung melebar. Ini. Dia cepat-cepat berjalan ke arah Simone dan bertanya, Nyonya, apakah Anda salah satu anak buah Grim atau? Nana, kenapa kamu di sini? Di mana ayahmu? Miao Kun bertanya dalam bahasa Mandarin ketika dia melihat Ximena. Oh, jadi Paman Miao, ayahku sakit, jadi dia mengirimku ke sini. Ximena menjelaskan. Pada saat itu, Miao Kun juga melihat Zhao Yu yang mengikuti dari belakang. Dia bertanya dengan khawatir, sial, cepat sekali. Kamu sudah lulus ujian pemula Grim. Jangan khawatir, aku tidak akan mati, Zhao Yu menjawab dengan ragu. Menarik, ada begitu banyak orang Tionghoa tahun ini. USUFU tertawa. Mari kita rayakan festival musim semi. Jadi, Juliet melangkah maju dan menunjuk Ximena, sambil bertanya dalam bahasa Inggris, gadis ini adalah putri Si Wei. Ya, benar, Ximena mengangguk. Miao perempuan, matilah. Saat orang banyak itu berbicara, Jeka tiba-tiba melepaskan diri dari ikatannya dan bergegas menuju Miao Kun. Jeka setinggi raksasa. Dia mengangkat tinjunya yang sebesar kaserole dan ingin membunuh Miao Kun dengan satu pukulan. Namun, Miao Kun bukanlah orang bodoh. Begitu melihat Jeka berhasil lepas, dia langsung lari dan bahkan berputar mengelilingi meja bundar di aula dalam. Miao Kun. Jake meraung dan mengejarnya, tetapi dia tidak dapat mengejar Miao Kun. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa terbang ke meja, ingin mengambil jalan pintas. Miao Kun segera mengambil cangkir teh di atas meja dan melemparkannya ke wajah Jeka. Cangkir teh itu mengenai wajahnya sebelum dia bisa bereaksi. Jake menjerit kesakitan. Ia begitu marah hingga menghentakkan kakinya dan ingin menerkam Miao Kun. Namun, Zhao Yu tidak mudah dihadapi. Ketika dia melihat Jeka menghentakkan kakinya, dia langsung menendang meja.
Akibatnya, JK kehilangan keseimbangan dan terjatuh kembali ke meja. Pukul. Akeong novel bin et akeong. Tubuhnya yang berat mengeluarkan suara keras. Meskipun meja itu kuat, meja itu tidak dapat menahan benturan dari orang besar seperti dia. Dengan suara retakan, sebagian besar meja itu retak. Ah! Jake sangat marah. Dia merangkak keluar dari meja dan mencoba mengejar Miao Kun lagi. Namun, pada saat ini, terjadi keributan di pintu, dan sekelompok besar orang berpakaian hitam tiba-tiba masuk. Para pria berbaju hitam itu semuanya kuat dan luar biasa kuat. Mereka seharusnya menjadi pengawal terbaik. Begitu Men in Black masuk, mereka langsung berpencar ke kiri dan kanan, sangat tertib. Berhenti, berhenti, JK. Sebuah perintah datang dari belakang pria berbaju hitam, dan semua orang terkejut melihat seorang wanita berambut emas berjalan masuk. Ini, meski JK sedang marah, dia terpaksa berhenti saat melihat pemandangan ini. Wanita berambut emas itu mengenakan setelan jas hitam. Meskipun bentuk tubuhnya tidak sebagus Ximena, temperamennya lebih baik. Dilihat dari penampilannya saja, dia sudah tidak muda lagi, tetapi karena dia telah merawat dirinya dengan baik, kulitnya masih berkilau dan cantik. Ketika dia berjalan dan berbicara, dia memancarkan aura kebangsawanan yang sulit ditiru. "Halo, hadirin sekalian," kata wanita pirang itu kepada hadirin dengan aksen London yang asli. "Saya Putri Green, Jasmine. Maaf saya tidak datang ke salon detektif terakhir kali. Namun, aku mendengar ayahku menyebutkan penampilanmu yang luar biasa. Senang bertemu denganmu hari ini." "Apa, anak perempuan? Kamu SUFU, lelaki Timur Tengah," mengangkat alisnya. "Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya?" "Aku pernah mendengar tentangnya," kata lelaki kulit putih di kejauhan. "Green memang punya seorang putri, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Kerumunan itu saling memandang sebelum beralih ke Miao Kun. Di antara mereka, Miao Kun memiliki hubungan terbaik dengan warna hijau. Namun, pikiran Miao Kun melayang ke tempat lain. Ia terus menatap Jake yang tampak garang, dan secara naluriah menjauh beberapa langkah darinya. "Fiuh." Wanita bernama Jasmine itu menarik napas dalam-dalam lalu mengumumkan kepada hadirin dengan hikmat, "Maaf, semuanya, tetapi saya punya berita yang kurang menyenangkan. Ayah saya meninggal karena sakit 5 hari yang lalu. Jadi, akulah yang mengumpulkan semua orang di sini untuk acara detektif ini. Adapun tujuannya." Molly melihat sekeliling dan berkata, "Aku ingin membaca surat wasiat yang ditinggalkan ayahku untuk kalian semua di depan kalian." Bab 1293, Berlian. Apa-apaan ini? Pria Timur Tengah, Yusuf, berbicara dalam bahasa Inggris yang kurang lancar. Semua orang tahu bahwa Grimm suka bermain trik. "Saya katakan, biarkan dia keluar dan bertemu teman lamanya." "Ya, bagaimana Grimm bisa mati?" kata Juliet, "dan itu akan terjadi. Jelas sekali dia bercanda dengan kita lagi." "Aku tidak kekurangan uang," kata Yosuke dengan nada meremehkan. "Apapun yang dimiliki Green, itu untuk keturunannya. Mengapa dia memberikannya kepada kita?" "Benar, jangan main-main." Miao Kun sudah datang ke sisi Zhao Yu dan menjaga jarak dari Jake. Dia berdiri di belakang Zhao Yu dan berkata kepada wanita bernama Jasmine, "Tidak baik menggunakan tipu muslihat seperti ini untuk meramaikan ruang detektif. Cepatlah dan dapatkan hijau untuk keluar. Terserah kalian mau percaya atau tidak." Molly menyilangkan lengannya dengan dingin dan berkata kepada semua orang, "Ayahku benar-benar meninggal. Sesuai permintaan terakhirnya, kami menguburkan jasadnya di Taman Miracle Island. Kalau ada yang ingin memberi penghormatan terakhir, kalian bisa pergi dan melihatnya sendiri." Setelah Molly mengatakan itu, suasana akhirnya menjadi tenang. "Sejujurnya, aku tidak tahu banyak tentang ayahku." Molly menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu seharusnya bisa melihat bahwa hubungan kita tidak begitu baik. Kali ini, jika bukan karena warisan, aku tidak akan kembali ke pulau ini. Aku bahkan sudah mengirimkan undangan kepada kalian semua." Jadi, pria berkulit hitam di kejauhan berkata, "Salon detektif itu benar-benar tidak diatur oleh warna hijau. Tapi kamu, aku tidak mengerti, mengapa kamu memanggil kami ke sini atas nama Grimm. Apakah kau masih perlu bertanya?"
Aku sudah mengatakannya 100 kali, kata Yoakam. Green meninggalkan kita sebuah surat wasiat. Makan siang sudah disiapkan untuk semua orang. Tatapan mata Molly menyapu kerumunan dan dia berkata dengan nada sombong, tetapi apa yang akan kukatakan sangat sederhana. Tidak terlambat untuk makan setelah aku selesai. Baiklah, kata Miao Kun. Katakan padaku, apa yang hijau tinggalkan untuk kita? Mungkinkah itu koleksinya yang menyimpang? Memukul cambuk dan meneteskan lilin. Kerumunan orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Miao Kun. Zhao Yu menatap Miao Kun dengan jijik. Bayangan besar ayah mertuanya di dalam hatinya hancur. Saya yakin semua orang pernah mendengar rumor di Cape tahun 22 tahun yang lalu, kan? Molly mengabaikan tawa orang banyak dan melanjutkan dengan nada dingin. Seseorang berkata bahwa ayahku mengantongi setumpuk berlian itu. Namun, tidak ada bukti dan alasan. Pada akhirnya, kami hanya bisa membiarkannya begitu saja. Namun, saat mereka mendengar kata berlian, suasana kembali hening. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat, kenang Yusuf dengan ekspresi muram. Sepertinya insiden dengan berlian Afrika Selatan baru saja terjadi kemarin. Sekarang, aku bisa memberitahu semua orang dengan bertanggung jawab bahwa rumor itu tidak salah. Tumpukan berlian itu diambil oleh ayahku. Molly berkata tanpa ragu, dia menulis ini dalam surat wasiatnya sejak lama. Aku baru tahu kebenarannya setelah dia meninggal. Ah, Miao Kun berkata, Green sudah menjadi miliarder 22 tahun yang lalu. Mengapa dia ingin mencuri berlian? Apakah dia menjadikan dirinya sasaran empuk? Dia tidak kekurangan uang, apakah dia gila? Cara bicaramu menunjukkan bahwa kau masih belum mengerti ayahku. Molly menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menggelapkan berlian itu, bukan untuk uang, tetapi untuk membalas dendam pada pemerintah Inggris. Itu semua demi balas dendam. Itu tidak mungkin, kan? Bagaimana dia bisa mencuri berlian itu dari MI6? Pria kulit hitam itu berkata, saat itu, setelah perampokan, setidaknya ada sekelompok agen khusus yang ikut serta dalam operasi itu. Pembunuh dan pembelinya dibakar hidup-hidup, dan berliannya hilang. Kami selalu mengira bahwa orang Inggrislah yang berteriak, pencuri. Tidak ada gunanya membicarakan masalah keluarga yang sulit dibicarakan. Molly merentangkan telapak tangannya dan bertanya dengan acuh tak acuh, semua orang pasti lapar. Bisakah aku singkat saja? Ketika dia mengatakan hal ini, semua orang hanya bisa tutup mulut untuk sementara waktu. Jangan bicarakan dendam lama itu untuk saat ini. Itu tertulis jelas hitam di atas putih di surat wasiat ayahku. Molly berbicara kepada semua orang seperti pembicara kawakan. Dia menyembunyikan berlian itu di suatu tempat di Pulau Miracle dan tidak menyentuhnya. Wus! Mendengar ini, kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gempar. Mereka semua merasa bahwa ini tidak dapat dipercaya. Saya masih tidak mengerti. Anda terus berbicara tentang berlian. Anda SUFU bertanya. Apa hubungannya ini dengan kita? Mungkinkah Anda percaya bahwa ada kaki tangan ayah Anda di antara kita? Tentu saja tidak. Molly cepat-cepat berkata, alasan saya mengundang semua orang ke sini adalah karena saya berharap semua orang dapat membantu saya menemukan berlian itu. Akeong novel bin et Akeong. Surat wasiat itu mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu, ayahku telah memasang jebakan dan meninggalkan petunjuk penting di salon detektif. Jadi, hanya jika aku mengumpulkan semua orang yang berpartisipasi di salon saat itu, kita dapat menemukan berlian itu. D*MN. Ini terlalu konyol, kan? Orang yang berbicara adalah Jake. Pada saat itu, dia tertarik dengan kata-kata Jasmine dan untuk sementara melupakan dendam pribadinya dengan Miao Kun. Itu tidak gratis. Dengan wajah serius, Molly berkata, ayahku sudah tiada, dan masa penuntutan internasional untuk berlian Afrika Selatan sudah berakhir. Aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Jadi, kalau ada yang bisa membantuku menemukan berlian itu, aku bersedia membayarmu 20% dari total nilai berlian itu. Kalau kamu masih khawatir, kita bisa menandatangani kontraknya setelah makan siang. Hahaha, Jake tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Molly, karena ini salon detektif,
kamu pasti tahu apa yang kami lakukan, kan? Trik Grim adalah yang paling kuno dan menjijikkan yang pernah kulihat. Apa? Kita akan mencari berlian hanya karena apa yang kau katakan. Sungguh lelucon. Seberapa besar pulau ajaib itu? Tani Zoichiro bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa mereka meninggalkan hal yang begitu baik untuk kita? Kamu dapat mencarinya sendiri secara perlahan, dan suatu hari kamu akan menemukannya, bukan? Sejujurnya, kata Molly, kepemilikan keluarga Green atas Pulau Miracle tidaklah tak terbatas. Kalian semua ahli, jadi kalian bisa menyelidikinya. Dalam 2 bulan, pemerintah Fiji akan merebut kembali pulau itu. Saya tidak punya banyak waktu. Petik 2, petik 2. Semua orang terdiam. Hanya kau, SUFU yang cerdik, yang mulai menghitung dengan jari-jarinya dan menghitung dalam hati. Insiden berlian itu tidak ada di berita. Kami hanya mendengar melalui saluran internal kami bahwa kumpulan berlian mentah yang hilang itu bernilai sekitar 7 juta pound. Sekarang setelah 22 tahun berlalu, menurut nilai tukar pasar, total nilainya bisa meningkat 10 kali lipat, yaitu 70 juta pound. Komisi 20% akan menjadi 14 juta pound. Baiklah, dia mengangguk dengan keras. Ini adalah kesepakatan yang bagus. Jauh lebih baik daripada bisnis minyakku. Kalau begitu, aku tidak akan pergi dulu. Aku bisa melihat-lihat. Tidakkah kalian berpikir begitu? Tak seorang pun menjawab. Kau salah. Suara Molly masih dingin saat dia mengoreksinya. Di antara berlian yang hilang, ada beberapa berlian merah muda bermutu tinggi. Jika berlian-berlian itu ditempatkan di pasar saat ini, sebagian berlian merah muda itu saja akan bernilai 100 juta pound, belum termasuk berlian-berlian lainnya. Semua orang terdiam lagi. 100 juta pound. Zhao Yu menghitung dalam hati. Jika semuanya dihitung, nilai total berlian ini akan mencapai 1 miliar yuan Tiongkok. Komisi 20% sama dengan 200 juta yuan. Hehe, kakak senior Tuo Qiang tertawa, berlian memang sangat berharga. Tapi siapa yang akan percaya hal yang tidak masuk akal seperti itu? Tepat sekali, kata Miao Kun sambil mencubit hidungnya. Menurutmu, apakah kita akan mengejarnya hanya dengan uang sedikit itu? Sungguh lelucon. Itu, keponakan besar. Dia membuka jari-jarinya dan berkata kepada Molly, mari kita bahas apakah komisi dapat ditingkatkan sebesar 20% lagi. Bab 1294, Berlian Darah. 1996, Cape Town, Afrika Selatan. Di sebuah tebing terpencil di ujung selatan Cape Town dekat laut, ada sebuah rumah kayu yang sepi. Pada saat ini, ada beberapa jeep terparkir di luar rumah kayu itu, dan lampu di dalam rumah kayu itu menyala, dan ada sosok-sosok yang bergerak. Di dalam rumah, seorang lelaki tua berambut putih dan mengenakan kacamata berlensa tunggal di mata kirinya sedang hati-hati memeriksa berlian di tangannya di depan cahaya. Berlian itu beratnya 4 karat, dan bersinar dengan cahaya merah muda. Saat lelaki tua itu tengah memeriksa berlian itu dengan seksama, dia melihat 2 kelompok orang berdiri di kedua sisi lelaki tua itu. Kelompok yang ada di depannya semuanya laki-laki yang kuat dan garang. Kelompok di belakangnya semuanya laki-laki anggun berpakaian jas. Kedua kelompok orang itu memegang segala jenis senjata api dan senjata tajam, dan tampak sangat gugup. Jelaslah bahwa kedua kelompok itu sedang membuat kesepakatan yang tidak biasa dan sangat penting. Satu pihak terburu-buru untuk menjual, pihak lain terburu-buru untuk membeli. Angin dingin di tebing itu sangat dingin, dan suhu di dalam rumah kayu itu tidak tinggi. Tetapi wajah orang-orang ini dipenuhi keringat. Jelas bahwa suasananya begitu tegang sehingga napas semua orang dapat terdengar jelas. Lelaki tua berambut putih itu seharusnya adalah seorang penilai permata. Setiap kali ia menilai sebuah berlian, ia akan mengangguk kepada orang-orang berjas di belakangnya, yang menunjukkan bahwa berlian yang ia periksa adalah asli dan berkualitas sangat baik. Meskipun ada banyak berlian, jelas bahwa si penilai tidak perlu menyelesaikan pemeriksaan semuanya. Pria tua berambut putih itu hanya memilih selusin berlian yang lebih besar di antara banyaknya berlian. Melihat berlian yang dipilih akan segera dinilai, staf di kedua belah pihak merasa sedikit lega. Transaksi dapat segera dilakukan. Namun,
Pada saat kritis ketika penilaian hampir selesai, terdengar suara tembakan. Darah tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh lelaki tua berambut putih itu. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara apapun sebelum jatuh tertelungkup ke tanah. Dia telah ditembak mati. Pada saat yang sama, beberapa tembakan terdengar di rumah kayu itu. Anggota kedua belah pihak sudah sangat gugup. Ketika mereka tiba-tiba melihat seseorang menembak, mereka secara alami berpikir bahwa pihak lain mencoba menusuk mereka dari belakang. Oleh karena itu, tak seorang pun ragu. Mereka semua mengangkat senjata dan saling menembak. Bang bang bang. Dalam sekejap, suara tembakan terdengar di rumah kayu itu, dan kilatan cahaya terus berkelebat. Aduh, aduh ah. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan baku tembak yang kacau. Pada jarak sedekat itu, di bawah rentetan tembakan yang dahsyat dari kedua belah pihak, tak seorang pun cukup beruntung untuk lolos, dan mereka semua jatuh ke tanah. Mendengar suara tembakan, orang-orang yang sedang berjaga di luar rumah segera menyerbu ke dalam rumah kayu dan ikut bertempur. Bang bang bang, ketuk 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 ketuk. Setelah putaran penembakan berikutnya, tidak ada seorang pun yang tersisa berdiri di ruangan itu. Begitu saja, lebih dari selusin orang tewas dalam sekejap mata dalam pertikaian internal yang tiba-tiba ini, hanya menyisakan beberapa orang saja, Akeong Novel bin et Akeong. Saat itu, hanya satu orang berjas yang masih hidup. Ia berlumuran darah dan telah ditembak beberapa kali. Ia hampir mati, tetapi ia masih berpegangan pada kotak logam dan merangkak menuju pintu. Karena luka-lukanya yang serius, setiap langkah yang diambilnya terasa sangat sulit, dan jejak darah yang berkelok-kelok merembes keluar dari tanah. Palala, tiba-tiba, terdengar suara pelan dari belakangnya. Pria itu segera menoleh dan melihat ke belakang. Akibatnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa penilai tua berambut putih, yang pertama kali ditembak, benar-benar akan berdiri seperti setan. Lelaki tua itu bangkit berdiri. Setelah melihat mayat-mayat di tanah, seringai muncul di wajahnya. Kemudian, ia mengambil pistol di atas meja dan menembak mati lelaki yang sedang melawan itu. Karena inersia peluru, setelah pria itu meninggal, kotak di tangannya jatuh ke tanah dan terbuka, memperlihatkan setumpuk uang dolar AS yang berkilauan. Uang ini digunakan oleh pembeli untuk membeli berlian. Di era itu, jumlah uang ini sungguh sangat besar. Namun, lelaki tua berambut putih itu bahkan tidak repot-repot melihatnya. Ia langsung menuju meja, memasukkan banyak berlian itu ke dalam sakunya, dan membawanya. Kemudian, dia keluar rumah dan menyiramkan bensin yang telah disiapkannya ke tubuh-tubuh dan mobil yang ada di luar rumah. Setelah itu, dia membakar bensin itu. Cahaya api tiba-tiba membumbung tinggi ke langit, menerangi lelaki tua berambut putih itu. Detik berikutnya, lelaki tua itu melepaskan kerudung dan jenggotnya, memperlihatkan wajah muda dan dingin. Di kastil di Pulau Ajaib Fiji. Restoran di istana itu didekorasi dengan mewah, memancarkan aura bangsawan di mana-mana, terutama meja makannya yang panjang, persis seperti model istana Inggris kuno. Jasmine telah menyiapkan makanan lezat untuk semua orang. Selain hidangan khas Inggris, ada banyak makanan khas Fiji, seperti lobster dan abalon. Namun, di hadapan hidangan lezat itu, orang-orang itu jelas tidak berselera untuk makan. Mereka masih membicarakan berlian itu. Miao Kun, khususnya, berpikir bahwa Zhao Yu tidak bisa mengerti bahasa Inggris, jadi dia mengambil kesempatan untuk mengulang apa yang terjadi pada Zhao Yu dalam bahasa Mandarin. Dia berkata, "Ini cukup terkenal di industri ini, dan sudah ada sejak 22 tahun lalu di Afrika Selatan." Miao Kun menjelaskan kepada Zhao Yu sambil mengamati reaksi orang lain. Semua orang tahu bahwa Afrika Selatan kaya akan berlian, dan Afrika Sena adalah raksasa di antara perusahaan berlian. Perusahaan ini menguasai hampir 40% penambangan dan ekspor berlian Afrika Selatan. 22 tahun yang lalu, sekelompok perampok tak dikenal merampok gudang berlian perusahaan ini dan mengambil sejumlah berlian mentah yang tak ternilai harganya. Perampokan itu jelas direncanakan dengan cermat, dan ada respons internal. Para perampok hampir tidak menumpahkan setetes darah pun, dan perampokannya sangat mudah.
Karena investor di balik layar perusahaan Sena Afrika semuanya bangsawan Inggris, dan ini melibatkan wilayah abu-abu dua negara, perampokan itu tidak diumumkan ke publik. Setelah insiden itu, Inggris mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk menyelidiki masalah ini. Selain lebih dari selusin agen elit, banyak taipan bisnis, termasuk Green, juga ikut serta dalam pencarian informasi. Namun, 3 hari kemudian, orang-orang menemukan tersangka perampokan dan mayat tersangka pembeli di sebuah rumah kecil di tebing dekat laut di Cape Town. Namun sayang, rumahnya hancur terbakar, tubuhnya juga rusak parah, dan berliannya pun hilang. Aku pernah mendengar ayahku menyebutkannya sebelumnya, si Mena, yang duduk di sebelah Zhao Yu, juga berbicara dalam bahasa Mandarin. Ia mengatakan bahwa pembelinya berasal dari Belanda, dan ada bekas-bekas dolar AS yang terbakar di tempat kejadian. Aku tidak mengerti. Orang yang mencuri berlian itu membakar uangnya. Sejujurnya, saat itu aku memang curiga pada warna hijau, kata Miao Kun. Tapi, seperti yang dikatakan putrinya, dia sudah sangat kaya sehingga dia tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Semua orang tahu bahwa berlian diwarnai dengan darah. Siapapun yang tahu tentang itu harus membayar harga yang mahal. Bahkan Daheng tidak mampu memainkannya. Baiklah, ini akan menyenangkan. Pada saat ini, Yusuf, yang duduk di meja seberang, tiba-tiba berkata dalam bahasa Inggris, cepat dan lihat. Seseorang telah memutus komunikasi kita. Saya katakan, Nona Jasmine. Dia berdiri dan berkata kepada Jasmine, yang duduk di kursi utama, saya selalu menjadi pusat perhatian setiap menit. Tidakkah Anda pikir terlalu berlebihan bagi Anda untuk memblokir sinyal kami? Ekspresi Molly masih dingin saat dia berkata, semuanya, aku ingin menekankan sekali lagi bahwa ini bukanlah lelucon yang ayahku mainkan pada kalian. Kau harus tahu apa arti berlian-berlian itu bagi sebagian orang, jadi, katanya enteng, jaga-jaga, berita tentang berlian itu tidak boleh bocor untuk sementara waktu. Aku harus membiarkan semua orang menderita dulu. Cek, ini gawat, ucap si pria berkulit hitam sambil memegang ponselnya, kali ini kita nggak bisa main chicken dinner. Bab 1295, bab 1294 jumlah orang yang salah. Apa maksudmu? Sinyal telepon terputus, menyebabkan suasana di meja berubah tiba-tiba. Pria kulit putih itu, yang tidak banyak bicara, berkata kepada Molly, apakah kamu membatasi kebebasan pribadi kami? Jika kami tidak bekerja sama dan membantu Anda menemukan berlian itu, apakah Anda akan menahan kami secara ilegal? Yup, kamu SUFU mulai menambahkan bahan bakar ke dalam api. Bagaimana kalau kita tidak dapat menemukan berlian itu? Sama seperti Napoleon, diasingkan di sini selamanya. Jangan bercanda, kata JK sambil mengangkat tangannya dan meremehkan. Jika aku tidak mendengar kabar darimu dalam 3 hari, anak buahku akan datang ke pulau itu dengan AK-47 untuk membuat masalah. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu saat waktunya tiba. Bawahanku tidak terlalu patuh, haha. Saat dia mengancam Miao Kun, dia meliriknya tanpa sadar. Dia juga mengancam Miao Kun. Namun, kesombongan Miao Kun benar-benar membuat Zhao Yu merasa rendah diri. Ketika dia melihat JK menatapnya, dia bahkan tidak memikirkannya dan langsung mengacungkan jari tengah. Kamu, wajah jaket tiba-tiba berubah, dan urat-urat di lengannya tiba-tiba menonjol. Namun, sedetik kemudian, Miao Kun mengusap jari tengahnya pada kue, lalu memasukkannya ke dalam mulut dan menghisapnya, berpura-pura sedang mencicipi kue tersebut. Hualalala, nilai-nilai yang dimiliki setiap orang langsung hancur. Jangan salah paham, kata pemilik wanita, Jasmine, dengan tenang saat ini, aku hanya tidak ingin masalah berlian itu bocor begitu cepat. Aku tidak punya niat memenjarakan semua orang. Jika ada yang ingin pergi, aku pasti tidak akan keberatan. Tapi, Molly tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan wajah serius, setelah pergi, aku tidak bisa menjamin apapun. Meskipun ayahku telah meninggal, keluarga Green tidak bangkrut. Jika ada yang menolak membantuku, aku bersumpah akan menggunakan sumber daya keluarga Green untuk membuat orang ini membayar pelajaran yang menyakitkan. Ayah.
Tanpa diduga, tepat saat Molly selesai berbicara, Jeka tiba-tiba membanting meja dan berteriak, "Aku, Ping Seng, paling benci diancam." Itu benar, aku memang punya hubungan dagang dengan keluarga Green, tapi itu semua karena wajah Green. Sekarang Green sudah mati, apa yang harus kutakutkan? Baguslah. Molly tersenyum acuh tak acuh dan memberi isyarat pada Jake. Kau bisa mencoba. Kumohon, kau bisa pergi sekarang. Yah. Jake menekan lengannya di atas meja dan ingin segera pergi. Namun, dia melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Pada akhirnya, dia tidak berdiri. Sebenarnya, di antara semua orang ini, kaulah yang paling tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Molly tertawa dingin dan berkata kepada semua orang, sebaiknya aku memberitahu semua orang bahwa di dalam berkas-berkas yang ditinggalkan ayahku, ada banyak sekali sejarah kelammu. Pada titik ini, Molly tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan sedetik kemudian, ponsel semua orang berdering. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk memeriksa dan menemukan bahwa mereka masing-masing telah menerima pesan Bluetooth. Setelah mereka membaca pesan itu dengan saksama, ekspresi mereka berubah satu persatu, terutama Jack yang tinggi dan kuat. Ia tampak putus asa dan tidak lagi memiliki gengsi seperti sebelumnya. Tentu saja, Miao Kun tidak terkecuali. Dia melirik pesan itu dan segera menghapusnya. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka lagi, suasana berubah 180 derajat lagi. Ekspresi semua orang tidak lagi sealami sebelumnya. Berderit, berderit. Namun, saat kerumunan itu terdiam, sebuah suara tiba-tiba menjadi menarik perhatian. Itu adalah suara Zhao Yu yang sedang mengunyah lobster. Tanpa diduga, saat semua orang berdebat dengan Jasmine, Zhao Yu tidak tinggal diam. Dia bertarung dengan seekor lobster laut dalam yang besar, memakan lobster itu dengan berisik. Miao Kun menatap Zhao Yu, tak bisa berkata apa-apa. Zhao Yu memiliki selera makan yang besar. Dia adalah satu-satunya yang makan dengan sepenuh hati. Pada saat itu, ketika dia melihat semua orang menatapnya, dia tersenyum naif dan menghabiskan anggur merah di gelasnya. Kemudian dia melambaikan tangan kepada pelayan dan berkata, "Bro, tolong tuangin aku secangkir lagi. Enak banget. Akeong novel bin et akeong." Meskipun pelayan itu tidak mengerti bahasa Mandarin, dia melihat gerakan Zhao Yu dan segera datang untuk menuangkan segelas anggur merah lagi bagi Zhao Yu. Kenapa kalian semua menatapku? Pada saat ini, Zhao Yu akhirnya menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan aneh. Dia menunjuk ke meja berisi makanan lezat dan berkata, "Kalian sedang makan. Makanan yang begitu lezat, kalian tidak boleh menyia-nyiakannya. Membuang-buang makanan adalah kejahatan." Cek, cek, di sampingnya, si Mena menjilat bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Di antara kelompok itu, hanya mereka berdua yang tidak menerima pesan teks, yang berarti pihak lainnya tidak memiliki apapun terhadap mereka. Melihat Zhao Yu, mata Miao Kun tiba-tiba berbinar. Dia segera berkata kepada Jasmine dalam bahasa Inggris, "Wah, keponakanku. Mari kita bicarakan ini, apa yang kita bicarakan tadi hanya candaan. Kau tahu, persahabatan kita dengan hijau bukan hanya sehari atau 2 hari, kan? Jadi, tentu saja, kita harus membantumu menemukan berlian itu, kan?" Mendengar perkataan Miao Kun, semua yang lain menatapnya dengan jijik. Jeka bahkan mengumpat dalam bahasa Eropa Timur tertentu. Hanya Zhao Yu yang bisa mengerti bahasa itu, dan dia mengumpat, "Orang bermuka dua." Sungguh menjijikkan. Ya, persahabatan itu bernilai 1000 emas, katamu Sufu sambil tersenyum. Apa pentingnya kehilangan puluhan juta? Menemukan berlian lebih penting. Lagi pula, jika dia menemukan berlian, dia masih bisa mendapatkan komisi, kan? Benar begitu. Hahaha. Tawamu Sufu bahkan lebih tidak mengenakan daripada tangisannya dan siapapun yang mendengarnya merinding. Tapi, Miao Kun tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata kepada Molly, "Ada masalah dengan berlian yang sulit dipecahkan." "Apa masalahnya?" tanya Molly. "Bukankah kau bilang petunjuknya ada di ruang detektif 10 tahun yang lalu?" Miao Kun berkata dengan serius, "Tapi,
Ada 13 orang yang berpartisipasi di ruang detektif 10 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa memecahkannya jika kita tidak lengkap? Ya, 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 ya. Tani Zoichiro berkata dengan tergesa-gesa. Beberapa orang telah meninggal. Saya khawatir berlian ini. Mendengar ini, Molly tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, tidak apa-apa, ambil saja sebanyak yang kau punya. Sebenarnya, ini bukan hal buruk untukmu. Berkurangnya satu orang berarti berkurangnya satu pesaing. Dan, dia menunjuk si Mena dan berkata, Nona si ini adalah putri si Wei. Saya rasa dia bisa mewakili ayahnya. Hehehe, Miao Kun menunjuk Zhao Yu dan berkata, tapi, Zhao Yu tidak bisa mewakili, Sebelum Miao Kun sempat menyelesaikan kalimatnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Seorang pria yang seumuran dengannya tiba-tiba masuk dari pintu masuk ruang makan. Hai, semuanya. Maaf ya, aku terlambat. Lelaki itu merapikan jasnya dan menyapa orang banyak dengan sangat sopan. Tidak mungkin. Wajah Miao Kun memucat, dan tubuhnya gemetar saat dia bergumam, Li Benceng, kenapa? Kenapa dia? Bab 1296, menangkap katak dan memerasnya keluar dari urinnya. Di kamar mandi di kastil di Pulau Jejak yang menakjubkan. Oh tidak, ini masalah besar. Tidak, Miao Kun bergumam pada dirinya sendiri, menggosok tangannya dengan gugup. Dia menunjuk ke arah Zhao Yu dan berkata, jangan hanya berdiri di sana. Periksa kamar mandi untuk mencari serangga dan kamera. Oh, Zhao Yu mendengar ini dan mulai berpura-pura melihat sekeliling. Faktanya, kamar mandi itu sangat kecil. Menurut detektor di otak Zhao Yu, tidak ada alat penyadap di kamar mandi. Pada saat itu, yang lainnya masih makan di restoran, tetapi Miao Kun telah menyeret Zhao Yu ke kamar mandi. Ayah mertua, bolehkah aku mengingatkanmu lagi? Zhao Yu berpura-pura mencari sesuatu, sambil mengingatkannya, ini kamar mandi wanita, dan kamar mandi pria ada di seberangnya. Meskipun aku tidak mengerti kata-kata bahasa Inggris di pintu, kurasa tidak mustahil untuk membedakan antara toilet pria dan wanita. Miao Kun tiba-tiba membuat gerakan menyuruh diam, lalu menunjuk ke arah pintu dan memberi isyarat pada Zhao Yu. Zhao Yu dengan cepat berjinjit untuk melihat. Melalui kaca pintu, dia melihat seorang pria kekar tiba-tiba muncul dari kamar mandi pria di seberang. Dialah orang yang sama sekali tidak bisa didamaikan dengan Miao Kun, Chen Jika. Namun, dia melihat Jika bergegas ke kamar mandi pria sambil mengepalkan tangan. Jelas sekali bahwa dia tidak akan pergi ke kamar mandi. Oh, Zhao Yu kemudian mengerti mengapa ayah mertuanya membawanya ke kamar mandi wanita. Dentang, Akeong novel bin et Akeong. Toiletnya tidak besar, dan Jeka segera menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalamnya. Ia mundur dan perlahan mendekati toilet wanita. Begitu melihat Jake mendekat, Miao Kun segera memegang pengisap pembersih toilet di tangannya, siap untuk memberinya serangan kejutan. Namun, setelah mendengarkan selama beberapa detik di pintu kamar mandi wanita, dia akhirnya pergi dengan kesal. Wus, Miao Kun menghela napas panjang lega. Melihat ekspresi malu Miao Kun, Zhao Yu menggerutu. Kamu tahu ada begitu banyak musuh di rumah detektif, jadi mengapa kamu datang? Aku tidak tahu. Miao Kun menggertakkan giginya dan berkata, kupikir Jeka sudah mati. Kupikir Li Benceng sudah di penjara, tapi dia, bagaimana dia bisa keluar? Li Benceng? Apakah Li Benceng sangat kuat? Zhao Yu bingung. Aku belum pernah melihatmu begitu gugup sebelumnya. Ya, Miao Kun menggosok tangannya dengan cemas. Jeka hanyalah orang yang tidak punya otak. Dia seperti anjing besar dalam permainan kucing dan tikus, yang hanya tahu cara menggonggong. Aku bisa memberinya uang. Tetapi Li Benceng berbeda. Dia salah satu agen top di Korea. Jangan tertipu oleh senyumnya, dia punya banyak trik tersembunyi. Dan, Miao Kun mendesah tak berdaya. Penangkapannya di Lisbon berhubungan langsung denganku. Dia tidak akan bisa menerima ini begitu saja dan pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam padaku. Ini benar-benar mengerikan. Apa-apaan ini? Zhao Yu menyeringai.
Kalau begitu, sebaiknya kau cari cara untuk melarikan diri. Oh, benar? Aku hampir lupa. Kau kehilangan karakter dan tujuanmu setelah membaca pesan teks itu. Sepertinya isi pesan itu sangat kuat, kan? Dasar bocah, kau sudah tahu semua tentangku. Apa ada gunanya menggodaku seperti ini? Sudah kubilang, Miao Kun mengancam. Kita berada di perahu yang sama. Kalau terjadi apa-apa padaku, kau juga tidak akan bisa hidup dengan baik. Jangan khawatir, Zhao Yu tersenyum dan menepuk bahu ayah mertuanya. Kita keluarga. Tidak peduli seberapa nakalnya aku akan tetap berdiri di pihakmu. Jangan khawatir, hehe. Lebih tepatnya begitu. Miao Kun menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini benar-benar merepotkan. Tidak bisakah kau melihatnya? Karena Li Benceng telah kembali, itu berarti si tua Gelin mungkin benar-benar sudah mati. Bagaimana kamu memahami logika ini? Zhao Yu bingung. Lihatlah. Miao Kun menghitung dengan jarinya sambil menjelaskan, jika semua ini adalah permainan yang diatur oleh hijau, maka tidak perlu mengeluarkan Li Benceng, kan? Kau tidak tahu seberapa kuat obat yang kuberikan pada Li Benceng. Bahkan teras ubin biru tidak bisa mengeluarkannya. Tapi, dia baru saja muncul. Apa maksudnya? Oh, Zhao Yu kemudian menyadari keseriusan masalah tersebut dan berkata dengan tergesa-gesa, kekuatan yang lebih kuat daripada militer Korea membantunya. Benar sekali. Miao Kun mengacungkan jempolnya. Biar ku ceritakan dari awal. Green sedang menyelidiki kita, dan kita juga sedang menyelidikinya. Jadi, aku tahu dari awal bahwa Grimm memang punya anak perempuan, anak tunggal. Aku juga tahu bahwa nama putrinya adalah Jasmine. Hanya saja kita belum pernah bertemu. Menurut ingatanku, aku dapat menyimpulkan bahwa wanita yang duduk di meja tadi pastilah orang yang asli. Kata Miao Kun, juga, aku mendengar bahwa Putri Green bekerja di departemen pemerintah, dan bukan departemen biasa. Juga, putrinya memiliki hubungan yang buruk dengan Grimm. Kau membuatnya terdengar agak samar, kata Zhao Yu terus terang. Aku masih belum begitu mengerti. Apa maksudnya ini? Apakah kamu melihat para pelayan dan pengurus rumah tangga itu? Tangan mereka semua kapalan, kata Miao Kun dengan suara rendah. Menurut pengalamanku, kapalan itu disebabkan oleh penggunaan senjata api dalam jangka panjang. Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga merasa ada yang salah dengan para pelayan. Namun, aku tidak pernah menjalani kehidupan orang kaya, jadi kupikir mereka seperti itu. Tentu saja, itu hanya dugaan. Kata Miao Kun ragu-ragu, tapi menurutku itu hampir benar. Setidaknya aku tahu kemampuan Green. Bahkan jika dia punya sesuatu dibanding kita, dia tidak mungkin tahu sebanyak itu. Jadi, kemungkinan besar intelijen militer Inggris terlibat, dan itulah sebabnya kami menerima pesan teks yang mengerikan itu. Oh, maksudnya, Jasmine mewakili pemerintah Inggris. Zhao Yu cemberut dan mendesah. Para pelayan dan kepala pelayan ini semuanya profesional di Departemen Intelijen. Kalau begitu, kita dalam masalah. Benar, kita dalam masalah besar. Miao Kun menggelengkan kepalanya. Mengapa aku tidak memikirkannya sebelum aku datang? Ini persis yang aku inginkan. Demi menemukan berlian itu, mereka bahkan menyelamatkan Li Kaicheng dari penjara, kata Zhao Yu. Ini menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk mendapatkannya. Aku berkata, ayah mertua, petunjuk apa yang ditinggalkan Grimm untukmu 10 tahun yang lalu? Tidak. Ini bukan hanya tentang berlian. Miao Kun mengumpat dengan marah, sial, kurasa mereka akan mengencingi kodok itu. Pikirkanlah, kita tidak mudah dihadapi. Kita pasti sudah membuat laporan sebelum datang. Miao Kun mengerutkan kening dan berkata, begitu mereka kehilangan kontak terlalu lama, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Itulah sebabnya Molly tidak berani menahan kami dalam tahanan rumah terlalu lama, tetapi MI6 tidak pernah berurusan dengan kerugian. Jika kami ingin pergi, kami harus membayar harganya. Oh, berapa harganya? Itu tidak mungkin air kencing kodok, kan? Zhao Yu mengangkat alisnya, tampak malu. Aku yang membuka gunung ini, dan aku yang menanam jalan ini.
Kalau kau mau lewat, tinggalkan uang untuk membeli jalan itu. Setengah kata, tidak, dari Mubeng, 1 pisau untuk 1. Ini masalah membunuh tapi tidak mengubur. Miao Kun mendesah. Sepertinya aku harus meninggalkan beberapa informasi untuk mereka. Bab 1297, Bab 1296. Apakah kamu masih kekurangan orang? Tapi, apapun yang terjadi, Miao Kun menghibur dirinya sendiri, mereka tidak akan berani membunuh kita. Paling-paling, mereka akan membatasi kebebasan kita. Lagi pula, saya paham gaya mereka. Mereka menepati janji. Kalau kita benar-benar menemukan berlian itu, mereka pasti akan memberi kita komisi besar. Tidak mungkin. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa berlian itu asli? Sebelumnya aku tidak percaya saat melihat Li Zaicheng, tapi sekarang aku sedikit percaya. Sejujurnya, Miao Kun mengusap wajahnya, aku dan Green punya sedikit persahabatan. Sungguh, tidak nyaman baginya untuk pergi begitu saja. Cek, sebaiknya aku pergi ke makamnya sore ini. Tahukah kamu? Miao Kun berpikir sejenak, lalu berkata, meskipun masalah berlian itu tampak konyol, sangat mungkin warna hijau yang melakukannya. Saya juga pernah mendengar dia mengoceh sebelumnya. Dia selalu menyimpan dendam terhadap tindakan Departemen Intelijen Militer Inggris, dan dia pernah kehilangan seorang saudara yang baik karena kesalahan dalam operasi tertentu. Jadi, untuk membalas dendam, dia mungkin benar-benar merampok berlian-berlian itu. Jangan lupa, orang yang mencuri berlian itu membakar dolar AS. Saat itu, jumlah uang itu sangat besar. Perampok mana yang tidak tergoda dengan uang? Baiklah, Zhao Yu mengulurkan 2 jari dan bertanya dengan serius. Pertama, petunjuk apa yang ditinggalkan Green untukmu di ruang detektif? Kedua, apa pesan teks yang kamu hapus? Apa yang mereka miliki terhadapmu? Bagaimana aku tahu? Miao Kun melambaikan tangannya dan berkata, kamar detektif itu penuh dengan perjudian, makan, minum, dan menonton pertunjukan. Siapa yang tahu petunjuk apa yang ditinggalkannya? Zhao Yu penuh dengan penghinaan saat dia bertanya, sebuah pertunjukan. Pertunjukan apa? Iya, ini bukan jenis pertunjukan yang kamu pikirkan, oke. Mereka semua, kelompok tari lokal yang diundang untuk menampilkan tarian rakyat. Tolong, ada wanita di kelompok kami. Miao Kun menjelaskan, Akeong novel bin et Akeong. Lalu, bagaimana dengan pesan teksnya? Zhao Yu bertanya lagi. Ai, kamu tidak perlu bertanya tentang pesan teks itu. Itu jelas bukan hal yang baik. Itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk melawanku. Miao Kun merentangkan tangannya dan berkata dengan frustrasi, aku hanya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk melawanku. Tidak, Zhao Yu memberikan alasannya, setidaknya aku harus tahu seberapa serius situasinya, kan? Jika informasi ini cukup membuatmu mempertaruhkan nyawamu dan mengabaikan kentunganmu, kita harus membuat rencana lain. Ini, Miao Kun jelas berada dalam posisi yang sulit. Karena itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk melawanmu, maka itu hanya dapat dilihat dari 2 aspek. Yang pertama adalah bahwa kamu menggelapkan dana publik dan melakukan sesuatu yang mengecewakan negara. Zhao Yu menebak, yang kedua adalah tentang kehidupan pribadimu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang mengecewakan ibu mertuamu? Oh, dan tentu saja, ada satu lagi, yaitu membunuh orang. Bukankah ada 3 aspek? Apakah kamu tahu cara menghitungnya? Miao Kun membalas. Menurutku, dari ketiga aspek ini, kehidupan pribadi adalah yang paling tidak penting. Zhao Yu mengangkat alisnya. Bagaimana menurutmu, ayah mertua? Baiklah. Miao Kun mendesah tak berdaya dan mengakui, kamu menebaknya dengan benar lagi. Yang baru saja aku terima adalah foto ranjangku dan Countess dari Kastil Archduke. Apa-apaan ini? Zhao Yu tercengang. Jangan berpikir terlalu kotor. Terkadang, orang tidak bisa menahan diri di dunia persilatan. Miao Kun mendesah. Saat itu, aku mencoba mendapatkan informasi penting. Juga, aku harus menekankan bahwa Countess sudah menceraikan Countess dan kembali ke Milan untuk menjadi model. Dia bukan wanita yang tidak punya malu. Dan, hei,
Apa yang kau tertawakan? Apa yang lucu? Aku peringatkan kau, kau harus tahu akibatnya. Kau tidak boleh seenaknya membicarakannya. Kau masih tertawa. Hehehe, hahaha, Zhao Yu tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya. Setelah beberapa lama, dia berkata kepada Miao Kun, "Ayah mertua, saya hanya punya satu pertanyaan lagi. Tolong, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Apakah kamu masih punya pertanyaan?" Miao Kun marah. "Saya hanya ingin tahu apakah Anda masih kekurangan orang di dinas rahasia." Zhao Yu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya rasa saya siap mewarisi jabatan Anda." "Pergilah ke neraka, kau tidak bisa belajar dariku," tegur Miao Kun. "Aku hanya punya satu anak perempuan, Miao Miao. Jika kau berani tidak mematuhiku, aku akan memberimu pelajaran. Semua yang kulakukan adalah untuk negara. Semua ini adalah pengorbanan yang tak terelakkan. Lagi pula, ibu mertuamu tidak tahu. Dia hanya pengertian dan toleran terhadapku, jadi aku tidak perlu takut. Lagi pula, aku nggak main-main, aku punya prinsip," ujarnya. "Baiklah, baiklah. Sungguh lelucon. Hehe." Zhao Yu tertawa jahat, lalu berkata dengan serius, "Karena rahasiamu bukan rahasia, maka mudah untuk dijelaskan. Selanjutnya, kita tidak perlu mengambil risiko untuk melarikan diri. Kita hanya perlu menunggu dan melihat bagaimana keadaan akan berkembang." Zhao Yu berkata, "Selain itu, kita juga bisa mencobanya. Jika kita benar-benar menemukan berlian, itu akan menghasilkan banyak uang, bukan?" Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana bisa semudah itu? Miao Kun bertanya dengan cemas, "Apakah kamu tahu seberapa besar pulau ini? Jika mudah ditemukan, apakah Molly perlu mengumpulkan kita di sini? Air di sini terlalu dalam. Aku benar-benar menyesal membawamu ke pulau jejak yang menakjubkan. Aku hanya mengira kau seorang detektif dan aku akan membawamu ke salon detektif untuk pamer dan melihat dunia. Aku tidak menyangka, kau akan menjadi seperti ini. Aku ingin tahu siapa si Jing di antara kita. Mungkin, lebih baik tidak menemukan berlian," kata Miao Kun dengan cemas. "Dulu, ketika berlian itu hilang di Afrika Selatan, banyak sekali orang yang meninggal. Sekarang berlian itu muncul kembali, siapa yang tahu kekacauan macam apa yang akan ditimbulkannya." "Benar sekali." Zhao Yu setuju, nilai berlian telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Itu kekayaan yang sangat banyak. Aku tidak mengerti, mengapa Molly ingin mengumumkan hal ini dengan cara yang sangat mencolok. Jika dia menemukan berlian itu, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengantonginya tanpa rasa khawatir? Tidak, perusahaan itu milik Inggris. Miao Kun menganalisis, menurutku Molly tidak begitu terkenal karena dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia sekarang mewakili pemerintah, jadi begitu berlian itu ditemukan, itu pasti milik pemerintah Inggris. Dengan cara ini, tidak akan ada seorang pun yang berani punya ide tentang berlian itu. Tapi ada syaratnya, berlian itu harus ditemukan. Zhao Yu langsung ke pokok permasalahan. "Jika kita tidak dapat menemukannya, aku khawatir kita semua akan mendapat masalah. Menemukan berlian itu penting, tapi kita harus berhati-hati dengan Li Benceng itu." Miao Kun berkata dengan cemas, "Orang ini pasti tahu bahwa aku telah memasang jebakan untuknya. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam padaku. Orang ini kejam, aku harus berhati-hati." "Baiklah." Miao Kun melirik ke kaca spion pintu dan mendesak, "Kita sudah keluar terlalu lama. Ayo kembali. Untung saja aku punya pembantu sepertimu. Setelah kita kembali, kita akan bertindak sesuai dengan situasi." Bab 1298, Bab 1297 Novel terlaris. Ketika Miao Kun dan Zhao Yu kembali ke ruang makan, suasana di ruang makan sekali lagi mengalami perubahan kecil. Orang-orang berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang, baik mendiskusikan berlian atau mengobrol santai. "Hahaha, jadi, novelmu sukses besar lagi. Selamat." Tawa yang terdengar dari sudut meja. Tawa itu berasal dari Li Benceng, yang ditakuti Miao Kun. Saat ini, Li Benceng sedang duduk tegak di samping Tani Zoichiro, berkomunikasi dengannya dalam bahasa Jepang yang fasih.
Karena Zhao Yu memiliki alat penerjemah yang tidak terlihat, ia dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Tidak apa-apa, kau terlalu memujiku, terlalu memujiku. Gu Zoichiro tersenyum sopan. Aku hanya beruntung kali ini. Tidak perlu disebutkan, tidak perlu disebutkan. Tidak, tidak, itu jelas bukti kekuatanmu, hehehe. Li Benceng bertanya dengan tulus, oh benar, tentang apa buku barumu? Kudengar diskusi di forum-forum negaramu sangat intens. Kontroversi tidak dapat dihindari. Saya sudah terbiasa dengan itu. Tani Zoichiro mengangguk dengan keras, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, tokoh utama novel saya adalah seorang pria biasa dengan penampilan yang biasa-biasa saja. Karena kemiskinannya, ia tidak pernah bisa mendapatkan pacar dan dipandang rendah. Namun suatu hari, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki kekuatan khusus. Selama dia berhubungan seks dengan seorang wanita, dia akan segera mendapatkan kembali masa mudanya dan menjadi secantik gadis muda. Tentu saja, ada batas waktu untuk peremajaan. Peremajaan hanya dapat dilakukan selama 24 jam. Begitulah, ceritanya dimulai. Meskipun waktunya singkat, merupakan impian banyak wanita untuk dapat kembali ke masa remaja mereka dan mengalaminya, kata Gu Zoichiro penuh semangat. Jadi, ketika kekuatan super sang tokoh utama tersebar, ia pun dengan cepat menjadi terkenal. Ada banyak sekali wanita yang ingin berhubungan seks dengannya, dan mereka membentuk antrean panjang. Pada awalnya, dia masih mempertahankan minatnya dan merasa bahwa itu sangat segar. Bahkan, dia mendapatkan banyak uang dari ini. Banyak wanita bahkan bersedia membayarnya dengan imbalan tinggi untuk merasakan masa muda seorang gadis muda. Namun, ketika dia mengalihkan minatnya ke pekerjaan, dia tidak tahan lagi dan tidak bisa menemukan kesenangan apapun lagi. Petik 2. Petik 2. Mendengar ini, Li Benceng mengambil segelas anggur merah, membasahi tenggorokannya, dan memuji, tidak heran orang-orang mengatakan bahwa Jepang itu cabul. Hanya Anda yang bisa menulis novel seperti itu, dan hanya negara Anda yang berani menerbitkannya, hehe. Tapi, aku punya pertanyaan, Li Benceng berpikir sejenak dan bertanya, bukankah kamu selalu menulis novel kriminal? Mengapa kamu menulis tentang kekuatan super? Tidak, ini sebenarnya novel kriminal. Seiring bertambahnya ketenaran sang tokoh utama, berbagai hal gelap pun terjadi, kata Gu Zoichiro serius. Seorang pria ingin membeli hidupnya karena cemburu, ada seorang wanita super kaya yang ingin menjadikannya simpanannya untuk waktu yang lama, mengubahnya menjadi mesin kecantikannya dan menculiknya dengan segala cara, faktanya. Ada banyak pria yang ingin mencobanya dan melihat apakah mereka dapat membuat pria mendapatkan kembali masa muda mereka. Ngomong-ngomong, nama buku ini adalah Mesin Kecantikan Manusia. Ya Tuhan, Li Benceng menggambar salib di depan dadanya dan berkata kepada Gu Zoichiro, ketidakwajaranmu benar-benar di luar imajinasiku. Aku terkesan. Ayo, mari kita bersulang. Minum. Teguk. Sementara mereka berdua minum, Zhao Yu, di sisi lain, menelan ludahnya. Jelas bahwa dia adalah salah satu dari mereka yang telah ditaklukkan oleh kebejatan Gu Zoichiro. Brengsek, Zhao Yu mengumpat dalam hatinya. Apakah Jepang ini manusia, mampu menghasilkan novel seperti itu? Sungguh. Sangat menarik. Miao Nona, apa yang kau lakukan di sana? Datang dan bantu kami mengingatnya. Pria berkulit hitam di ujung meja melambaikan tangan ke arah Miao Kun dan bertanya, apakah kau ingat warna hijau apa yang mungkin ditinggalkan untuk kita di ruang detektif 10 tahun yang lalu? Nama pria berkulit hitam itu adalah Sisai. Miao Kun memberitahu Zhao Yu bahwa Sisai bekerja untuk sebuah serikat orang tak dikenal di Eropa, yang menghususkan diri dalam menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan wilayah abu-abu. Meskipun karakternya tidak jauh berbeda dari JK, dia jelas mendapat dukungan resmi di belakangnya, jadi statusnya jauh lebih tinggi daripada JK. Saat itu, Yusufu Timur Tengah itu berkata, aku ingat ada jaring laba-laba besar di kamarku. Itu buatan manusia dan semacam hiasan. Ada serangkaian huruf Inggris yang tertulis di jaring laba-laba itu. Apakah kalian pikir rangkaian surat itu adalah petunjuk yang Grimm tinggalkan untukku?
Apakah kamu masih ingat huruf apa saja itu? Molly bertanya dengan nada serius. Saya ingat, itu kata umpatan. Kalian orang Inggris selalu menggunakan kata umpatan. Itu lebih buruk dari kotoran dan bastard, kata Yusuf. Itu tidak mungkin, kata Juliet sambil berpikir. Bagaimana mungkin kata-kata vulgar bisa menjadi petunjuk? Kamu menginap di kamar yang mana? Tanya Molly serius. Ruangan di sisi timur lantai 2, jawabmu SUFU. Molly segera memberi isyarat kepada bawahannya, dan mereka segera pergi untuk memeriksa. Oh, kurasa, aku baru ingat sesuatu yang lain. Saat dia berbicara, USUFU mengangkat kepalanya dan menatap Miao Kun. Saat itu, beberapa penari itu memiliki tato di tubuh mereka. Tato itu semuanya ada di leher dan punggung mereka, yang sangat menarik perhatian. Akeong novel bin et Akeong. Benar, Miao perempuan. Tanya SUFU kepada Miao Kun, kamu bersenang-senang saat itu. Aku masih ingat kamu menggendong seorang perempuan dengan dada yang berkembang dengan baik dan menggerogotinya. Apa yang diukir di lehernya? Apakah menurutmu itu petunjuk yang Grimm tinggalkan untuk kita? Jangan bicara omong kosong. Hei, Miao Kun ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa, jadi dia segera menoleh untuk melihat Zhao Yu. Karena dia berbicara dalam bahasa Inggris, dia tentu berharap Zhao Yu tidak mengerti. Petik 2. Bagaimana mungkin Zhao Yu tidak mengerti? Dia begitu marah hingga hidungnya terasa panas. Dalam hatinya, dia telah memarahi Miao Kun lebih dari 800 kali. Dia tidak bisa memandang rendah Miao Kun lagi. Akan tetapi, agar pikirannya tetap tenang dan dia bisa bertindak tangguh, dia menahan amarahnya. Melihat Zhao Yu tidak bereaksi, Miao Kun menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata kepadamu, SUFU, kamu berbicara seperti sedang kentut. Apakah aku sekotor itu? Jangan bilang, aku masih ingat sedikit, kata pria kulit putih itu sambil mengingat. Wanita Miao bahkan memberi wanita itu uang tip sebesar 1000 pound. Dia sangat murah hati. Saiba, jangan menambah masalah. Kau jauh lebih bersenang-senang daripada aku hari itu. Miao Kun melotot ke arah pria kulit putih itu. Nama orang kulit putih itu adalah Sevan Bah, dan dia adalah seorang eksekutif senior di Departemen Antiterorisme di Amerika Latin. Baiklah, mari kita mulai. Miao perempuan, apakah menurutmu tato pada penari itu adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh Grimm? Tanyanya, aku ingat ada banyak karakter dan angka di tato-tato itu, kan? Tanya Molly, apakah kamu masih ingat? Akan ku coba. Aku hampir bisa mengingatnya. Miao Kun setuju, lalu menatap ke arah kerumunan dan berkata, ada pepatah Cina yang mengatakan bahwa tetesan kecil membentuk lautan. Kalau begitu, mari kita ingat prosesnya bersama-sama dan mengingat semua bagian yang mencurigakan. Mari kita lihat apa yang Grimm tinggalkan untuk kita. Bab 1299, Bab 1298 Aku tahu. Miao perempuan, semua teman lamaku menyapaku, tapi mengapa hanya kamu yang mengabaikanku? Tepat saat Miao Kun meminta semua orang untuk bertukar pikiran, sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Miao Kun berbalik dan melihat bahwa pembicaranya adalah Li Bencheng. Li Bencheng mempunyai senyum di wajahnya, tetapi setiap gerakannya dipenuhi dengan aura pembunuh yang membuat bulu kuduk berdiri. Ayo, ini Pak Tua Li, hehehe. Miao Kun segera berbalik sambil tersenyum dan menyapa Li Bencheng, maafkan aku, tadi aku harus pergi ke kamar mandi saat kamu datang. Kamu terlihat baik-baik saja. Apakah kamu baru saja menghasilkan banyak uang? Hehehe. Berkatmu, aku akhirnya selamat. Li Bencheng tertawa dingin, merentangkan tangannya dan berkata, mengapa aku merasa kamu tidak menyambutku? Siapa yang bilang begitu? Hehe, siapa yang bilang begitu? Miao Kun tertawa canggung, lalu berjalan mendekati Li Bencheng dan memeluknya secara simbolis. Dia kemudian menjelaskan, hanya saja aku tidak berani mengenalimu setelah bertahun-tahun, hehe. Begitukah? Li Bencheng berkata dengan dingin, betapapun besarnya uang kembalianku, aku tidak mungkin semudah dia, kan? Saat dia berbicara, Li Bencheng menunjuk Zhao Yu. Miao Kun tiba-tiba menggigil.
Maksud Li Bencheng sudah jelas. Dia mengincar kartu undangan. Seperti yang diharapkan, Li Bencheng menunjuk Zhao Yu dan bertanya, aku tidak mengerti. Bagaimana kartu undanganku bisa berakhir dengan anak ini? Kurasa aku tidak setenar itu, kan? Sebenarnya ada seseorang yang ingin meniruku. Oh, benarkah? Hei, detektif Super China, aku juga cukup penasaran. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kartu undangan Li Tua? Tanya Miao Kun. Dia benar-benar bermuka tebal. Gah. Untuk sesaat, Zhao Yu hanya bisa merasakan burung gagak beterbangan di telinganya. Hei, aku hampir lupa. Miao Kun tersenyum dan menunjuk Zhao Yu. Dia orang Tiongkok, tapi bahasa Inggrisnya buruk. Dia tidak bisa mengerti. Tapi, Miao Kun bercanda, Li, kamu benar-benar jahat. Bagaimana bisa kamu kehilangan kartu undanganmu? Kamu sangat ceroboh. Ding. Tepat saat Miao Kun berbicara, tangan kanan Li Bencheng tiba-tiba bergerak, dan sebuah garpu mengilap muncul. Dia tampak seperti hendak menusuk Miao Kun dengan garpunya. Miao Kun selalu waspada terhadapnya selama ini. Ketika mendengar suara aneh itu, dia buru-buru mundur untuk menghindarinya. Wus! Dalam sekejap, pemandangan itu tampak membeku, dan atmosfernya menjadi luar biasa menyesakkan dan menegangkan. Li, dengarkan aku. Pada saat itu, Molly akhirnya melangkah maju untuk menenangkan keadaan. Miracle Island bukanlah tempat bagimu untuk menyelesaikan dendam pribadimu. Aku harap kamu bisa mematuhi peraturan di sini. Saya tidak ingin mengulang kata-kata yang sama berkali-kali, 13 orang yang asli tidak dapat dikumpulkan lagi, dan saya tidak ingin ada yang mengalami kecelakaan. Berlian adalah yang terpenting. Li Bencheng melotot ke arah Miao Kun, tapi dia tetap meletakkan garpunya. Yang lainnya juga menghela napas lega. Bagaimana kalau begini? Molly melihat suasananya kurang baik, jadi dia berkata kepada semua orang, karena makan siang sudah selesai, tidak perlu terburu-buru. Bagaimana kalau begini? Aku akan membagi kamar untuk semua orang terlebih dahulu, jadi kalian bisa istirahat dan beradaptasi terlebih dahulu. Molly menunjuk anak buahnya dan berkata, aku akan mengatakan hal yang sama lagi. Tidak peduli divisi apa yang kalian lakukan, selama kalian menemukan berlian itu, aku jamin komisinya tidak akan berkurang sedikit pun. Saya serahkan pada semua orang. Setelah Molly selesai berbicara, seorang butler segera maju dan menugaskan kamar kepada semua orang. Baru pada saat itulah JK yang kekar itu kembali ke restoran. Melihat orang-orang di tempat kejadian sedang diberi kamar, ia segera maju untuk mengambil kunci. JK, kamu tidak terlalu lama di kamar mandi. Ada apa? Tanya Sai Wanbah. Dia juga mengulurkan tangan untuk mengambil kunci. Sini, mari kita duduk bersebelahan. Kita bisa minum malam ini. Miao Kun bergumam puas di belakang Zhao Yu. Apakah dia pergi ke kamar mandi lain untuk menghentikanku? Untungnya, aku punya firasat. Cek. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu berbisik dalam bahasa Mandarin, kamu cukup berpikiran terbuka. Jika kamu tidak dapat menemukan berlian itu, kamu harus terus bermain petak umpet. Berapa lama kamu bisa bersembunyi? Baiklah, kau benar. Miao Kun mengangguk pelan. Lebih baik menyerang lebih dulu. Kalau begitu, kenapa kita tidak memikirkan cara untuk melumpuhkan mereka berdua terlebih dahulu? Jangan bercanda. Yang satu adalah prajurit pasukan khusus, dan yang satunya lagi adalah mata-mata, kata Zhao Yu. Bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak sebanding dengan mereka. Lagi pula, ada banyak agen Inggris di sini. Baiklah. Kita hanya bisa bersembunyi selama 1 hari, kata Miao Kun tanpa daya. Nak, ayo kita bawa kunci kamar sebelah. Kurasa, demi keselamatan, kita hanya bisa tinggal di kamarmu hari ini. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti Miao Kun dan masing-masing dari mereka menerima kunci. Meskipun istana itu didekorasi dengan sangat mewah, fasilitas modernnya tidaklah lengkap. Misalnya, kunci kamarnya adalah kunci asli buatan tangan, yang terlihat sangat tua. Itulah yang sebenarnya ia takutkan. Kamar semua orang bersebelahan.
Ketika mereka membuka kamar masing-masing dengan kunci, Jeka sudah berdiri di koridor, menunggu untuk melihat di kamar mana Miao Kun menginap. Baiklah, kau menang. Miao Kun melotot ke arah Jake, lalu membuka pintu kamarnya dan masuk. Zhao Yu membuka pintu kamar sebelah Miao Kun. Wah! Saat memasuki ruangan, Zhao Yu merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Ruangan itu dipenuhi dengan gaya dan dekorasi kuno abad pertengahan. Ada perapian, tempat lilin, lampu gantung kuno, dan tempat tidur kayu. Semua yang ada di ruangan itu bergaya Eropa. Dia memang seorang fanatik Holmes. Zhao Yu melihat sekeliling ruangan. Adegan ini benar-benar mengingatkannya pada film Sherlock Holmes. Du. Zhao Yu belum puas memandang, ketika seseorang mengetuk jendela. Dia mendongak dan melihat seorang pria tergeletak di kaca luar. Itu adalah ayah mertuanya, Miao Kun. Mustahil. Zhao Yu tercengang dan segera membukakan jendela untuknya. Seperti 10 tahun yang lalu, balkonnya sangat mudah diakses. Tidak ada keamanan sama sekali. Ini terlalu berlebihan. Miao Kun melompat dari ambang jendela dan berkata kepada Zhao Yu, bagaimana dengan ini? Bukankah hubunganmu dengan gadis kecil itu baik? Mengapa kamu tidak bertukar kamar dengannya nanti? Agar kita tidak diganggu oleh bajingan Jeka itu. Aku tidak berpikir begitu. Zhao Yu menyeringai. Ngomong-ngomong, ada satu hal penting lagi. Cepat, kata Miao Kun sambil memegang kunci kamarnya. Coba aku lihat kunci kamarmu. Baiklah, ini. Zhao Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia segera menyerahkan kopernya. Wah, Miao Kun melirik kunci kamar, lalu berkata kepada Zhao Yu, Zhao, cepatlah dan cari di kamar itu untuk alat penyadap apapun. Kurasa, dia mendekatkan mulutnya ke telinga Zhao Yu dan berkata dengan suara yang sangat pelan, aku sudah tahu petunjuk apa yang ditinggalkan Green untuk kita. Bab 1300, Permainan Psikologis Diam-diam. Green, dasar orang gila. Dia benar-benar menjebak kita 10 tahun yang lalu. Dia benar-benar hebat. Setelah mereka berdua memeriksa kamar bersama-sama dan memastikan tidak ada alat penyadap atau kamera, Miao Kun menunjuk kunci kamar mereka dan berkata, triknya ada di kuncinya. Kunci. Zhao Yu memeriksa kedua kunci itu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Bukan mereka berdua, tentu saja itu kunci dari 10 tahun lalu. Miao Kun mengintip keluar jendela dan merendahkan suaranya. Aku yakin petunjuk yang ditinggalkan Green untukku adalah sebuah bom. Ucapnya kepada Zhao Yu dengan hati-hati. Itu kentut. Zhao Yu bingung. Bagaimana kamu mendapatkannya? Tidakkah kamu merasa bau? Tidak. Aku bilang huruf Inggris, P. Huruf, P, dari GPS. Kau mengerti. Hurufnya kapital. Miao Kun menjelaskan, dulu ketika kami tinggal di pulau, warna hijau memberi kami masing-masing kunci kamar. Bentuk kunci dan nomor kamar di belakangnya sama dengan yang kita lihat sekarang. Namun, pola pada kuncinya berbeda. Pola. Zhao Yu membandingkan kedua kunci itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak ada pola sama sekali di sana. Ya, itu sebabnya aku yakin bahwa P adalah petunjuk yang ditinggalkannya untukku. Miao Kun mengambil kunci itu dan berkata, kunci yang diberikannya kepadaku saat itu memiliki huruf P yang tidak mencolok terukir di atasnya. Karena sekarang sudah hilang, berarti P adalah petunjuk yang ingin ditinggalkannya untukku. P, itu, sangat tepat, puji Zhao Yu. Pergi ke neraka. Miao Kun melotot ke arah Zhao Yu dan berkata, aku ingat dengan jelas bahwa suatu malam, pria India di sebelah rumahku mabuk dan menggunakan kuncinya untuk membuka pintuku. Aku memberinya pelajaran. Namun, ketika saya sedang memberinya pelajaran, saya tiba-tiba menyadari bahwa ada juga sebuah huruf di kuncinya. Itu adalah huruf kecil, A. Asan di India disebut Amil Rasid atau semacamnya, kata Miao Kun sambil mengerutkan kening. Jadi, kupikir huruf A pada kunci itu merujuk pada huruf pertama namanya. Aku juga minum banyak hari itu, jadi aku tidak memikirkannya lagi. Kata Miao Kun dengan menyesal. Jika aku tahu bahwa huruf-huruf pada kunci itu adalah petunjuk, aku akan melihat semua kunci itu.
Sial, bagaimana kau bisa yakin bahwa kunci itu adalah petunjuk? Zhao Yu curiga. Mungkin saja bagi orang biasa, tapi kalian semua berada di ruang detektif, dan kalian semua adalah elit. Kalian tidak akan melewatkan sesuatu sekecil kunci, kan? Entahlah, aku tidak peduli. Mungkin orang lain menyadarinya, tapi kita tidak punya teka-tekinya. Bahkan jika seseorang menemukan huruf-huruf pada kunci itu, mereka tidak akan tahu untuk apa, kan? Akeong novel bin et Akeong. P.A. Zhao Yu mengerutkan kening. 13 orang, itu 13 huruf. 13 huruf dapat membentuk beberapa kata, dan kata-kata itu menunjukkan di mana Grimm mengubur berliannya. Tidak mungkin. Sesederhana itu, kan? Benar sekali. Miao Kun menjentikkan jarinya. Pikirkanlah. Jika seseorang telah memecahkan teka-teki Grimm dan menemukan berlian itu 10 tahun yang lalu, aku pasti bisa menemukannya. Lalu, bagaimana Grimm mengetahuinya? Ya, Zhao Yu mengangguk, karena sudah mengerti maksud Miao Kun. Kalau begitu, Hijau tidak akan menuliskan berlian di surat wasiatnya. Grimm meninggal 5 hari yang lalu, yang berarti berlian itu seharusnya masih berada di tempat persembunyiannya. Selama kita mengetahui huruf-huruf pada kunci kamar orang lain, kita akan dapat menemukan jawabannya. Ini sepertinya tidak terlalu sulit, kan? Bocah konyol. Miao Kun tertawa dan akhirnya mendapatkan kembali otoritasnya sebagai seorang tetua. Dia berkata dengan serius, pikirkan baik-baik. Masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tidak ada satupun orang yang berpartisipasi dalam salon detektif yang merupakan orang baik. Jika semua orang mengetahui aturan mainnya, menurutmu apa yang akan terjadi? Oh, Zhao Yu merenung sejenak, lalu akhirnya mengerti apa maksud Miao Kun. Maksudmu, tidak ada seorang pun yang mau memberi tahu kita. Itu sudah pasti, kata Miao Kun, hubungan antara orang-orang ini sangat halus, yang dengan sempurna menjelaskan ungkapan, memiliki motif tersembunyi. Meskipun hadiah 200 juta yuan bukanlah jumlah yang kecil, tidak akan ada artinya jika kita membaginya secara merata. Ada apa? Mungkinkah ada orang lain yang ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri? Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Dalam keadaan seperti ini, bukankah seharusnya kamu berpikir untuk menyelamatkan hidupmu terlebih dahulu? Aku tidak tahu apakah ada yang berani menyimpannya untuk diri mereka sendiri, tetapi aku tahu itu. Miao Kun berkata dengan percaya diri. Begitu kuncinya terungkap, kebanyakan orang akan memilih untuk berpura-pura bodoh dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengingatnya. Tentu saja, si brengsek itu termasuk aku. Jika orang lain tidak baik, aku juga akan bersikap tidak baik. Mengapa aku harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Cek. Setelah Zhao Yu mendecakkan bibirnya, dia perlahan tampak khawatir. Itu tidak baik, ayah mertua. Pikirkanlah, apa yang akan dilakukan Molly jika dia mengetahui tentang kunci itu. Dia memiliki kekuatan absolut sekarang, dia dapat memaksa kita untuk mengatakannya satu persatu. Kau benar, untungnya, dia belum tahu. Miao Kun mengangguk. Kalau tidak, suasana makan siang ini tidak akan begitu harmonis. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu tidak mengerti bahasa Inggris, jadi kamu tidak tahu seberapa banyak omong kosong yang diucapkan Yosufu, Sisai, dan yang lainnya di depan Molly. Mereka jelas tidak ingin langsung ke pokok permasalahan. Jadi, bahkan jika ada di antara kita yang memikirkan kunci itu, mereka mungkin tidak akan memberi tahu Molly. Aku sangat mengenal kelompok orang ini. Masing-masing dari mereka punya perhitungan dan rencana kecil untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak pernah berbisnis dengan kerugian. Cek. Zhao Yu terus cemberut, tidak, jangan bilang padaku. Apakah kamu lupa tentang Li Benceng itu? Karena dia diselamatkan oleh orang-orang Molly, kemungkinan besar dia sudah berada di pihak Molly. Memang, Miao Kun setuju. Kalau begitu, kita hanya bisa berharap Li Benceng tidak akan bisa mengetahuinya. Namun, kurasa cepat atau lambat dia akan menemukan petunjuk yang begitu jelas. Mungkin kamu sudah memikirkannya. Ya, yang lainnya juga sama. Selama mereka membuka pintu dengan kunci, mereka akan sepertimu dan langsung berpikir bahwa petunjuk Grimm ada hubungannya dengan kunci itu.
Zhao Yu mengerutkan kening. Jadi, kita perlu merencanakan ke depan. Biarkan aku berpikir. Miao Kun menarik napas dalam-dalam dan berkata, begitu semua orang memikirkan hal ini, maka kisah perburuan harta karun akan menjadi lebih halus. Siapapun pasti ingin tahu sebanyak mungkin tentang kata sandi orang lain, dan mereka tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui kata sandi mereka sendiri. Ini adalah permainan pikiran diam-diam. Green, orang tua itu benar-benar pandai bermain. Dia sudah mati, tetapi dia masih saja memasang jebakan seperti itu untuk kita. Miao Kun berpikir sejenak, lalu berkata, kamu benar. Semakin kamu memainkan permainan pikiran ini, kamu akan semakin bersemangat. Begitu kamu kehilangan kendali, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Itulah sebabnya kita harus membuat persiapan yang tepat.